kita melanjutkan belajar kita bahasa Arab dasar. Alhamdulillah beberapa seri sudah selesai dan kita sudah masuk pada bab baru, yaitu bab i'rab. Kaidahnya babul i'rabi al-i'rabu wa at-taghyiru awahiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dahilati 'alaiha labdan atau takdiron. Demikian paragraf kaidahnya yang bisa dilihat pada kitab Matan Jurumiyah, bahwa ini tentang bagian baru tentang i'rab. I'rab itu al-i'rabu huwa taghyiru, bahwa i'rab itu adalah perubahan awahir kalimi yang terjadi pada akhir dari sebuah kalimat, ujung akhirnya. Li ikhtilafil awamili, karena kemasukan macam-macam yang merintah, awamil yang merintah kepada kalimat tersebut. Ad-dahilat yang masuk padanya, alaiha. Perubahannya itu labdon, terlihat tekstual atau takdiran, atau posisinya atau takdirnya atau keadaannya. Nah, di sini bagian ini adalah membahas tentang bahwa dalam ilmu nahwu itu kalimat itu bisa mengalami perubahan cara bacanya atau perubahan barisnya. Misalkan kalimat al-kitabu itu adalah buku atau buku itu kalau al-kitabu. Kitabun juga bisa buku atau kitab, atau yang diserupakan dengan buku atau kitab. Bisa dibaca kitabun, bisa satu waktu kitaban, bisa juga kitabin. Nah, ini. Jadi kalimat atau kata al-kitabu kemarin kita sudah belajar bahwa itu adalah isim. Kitabun juga ada isim. Isim itu perubahannya pada 3, nanti kita pelajari detailnya. Tetapi secara umum bahwa al-kitabu isim ini bisa dibaca bu, bisa dibaca ba, bisa dibaca bi, tergantung posisinya atau yang menyuruhnya atau yang menyebabkannya. Kalau al-kitabu di depan biasanya itu karena alasan posisi di depan. Al-kitabu, misalkan buku itu bagus. Al-kitabu jamilun, berarti dibaca bu, berarti dengan domah atau PS dulu itu. Nanti dilihat di contoh-contohnya, dilihat di komentar ya, sebelum video ini diproyeksikan, didesain sedemikian rupa, sementara bisa dilihat di chat atau di komentar. Berarti posisinya dia dalam keadaan ropa atau karena kita belum belajar itu apa rapa, maka keadaannya adalah domah, al-kitabu. Tetapi satu waktu bisa menjadi kitaba dia. Misalkan contohnya qara'tul kitaba, saya telah membaca buku atau membaca kitab. Jadi al-kitaba kenapa jadi ba? Karena diperintah oleh qara'tu, oleh kalimat sebelumnya. Itu tapi sebetulnya tepatnya itu karena posisinya, dia posisinya sebagai objek atau menjadi maf'ul dalam bahasa Arab. Nanti kita belajar nanti ya, di depan itu nanti. Menjadi kitaba. Tetapi bisa jadi kitabi. Contohnya bil kitabi mahirun, dengan buku ini saya bisa menjadi tahu, menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi bisa lah gitu. Bil kitabi artinya dengan membaca kitab itu, membaca buku itu, maka kita bisa memahami sesuatu, minimal isi kitab itu, isi buku itu. Nah, itu jadi perubahan pada akhir kalimat itu disebut dengan mu'rab, i'rab. Yaitu i'rab atau perubahan pada ujung akhir kalimat. Baik,
bu maupun ba maupun bi. Kalau yang takdirnya bagaimana? Tadi ada itu kan lafdon. Kalau takdirnya takdiron bagaimana? Takdiron itu karena tidak berubah secara fisik ya tekstual, tetapi karena posisinya. Seperti tadi korok tu itu karena dia namanya kalau yang tidak bisa berubah disebut mabni. Kalau yang berubah mu'rob, jadi lawannya. Karena banyaknya yang perubahan yang tidak bisa berubah secara fisik itu adalah untuk kata-kata yang memang tetap tidak berubah atau karena posisinya. Karena posisinya kalimatnya misalkan tidak dalam satu kalimat, dibentuk jumlah. Nanti itu dipelajari di pembahasan yang akan datang. Pokoknya secara singkat bahwa perubahan pada kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu bisa untuk isim sebetulnya ada 4 variasinya, tetapi untuk dikenakan untuk isim itu 3. Baik bisa bu, bisa ba, bisa bi, atau bisa sukun ab misalkan gitu. Tapi nanti kita pelajari secara detailnya. Demikian bahwa sebuah kalimat itu bisa berubah, disebutnya i'rab karena berbagai alasan yang menyebabkan perubahan itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.